Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Ya horas mahabatah ganupan mulia nahina halongan di Tuhan na bata jemaat PKPS Saresot Bandar Lampung, jemaat BKPS Pratasena, jemaat BKPS Bandar Lampung, jemaat GKPS Kota Bumi, jemaat GKPS Mulia Asri, pakon jemaat GKPS Bandar Jaya. Harapan nami nasiam haganupan ibagas na sehat-sehat. Kita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus, marhitehon ni ibadah pertonggoan bani sadari on. Anami Pandita John Lampang Sinaga sihol pada skor hatana Tuhan hu tongah-tongah tam marhitehon ni ambilan pertonggoan bata sadari on. Terpuji ma Tuhan doma ibukah kita permingguan ta tiap-tiap jemaat di Resort Bandar Lampung, dan inilah sebuah jawaban dari doa kita bersama, dan mudah-mudahan harapan kita juga pertonggoan rumah tangga bisa kita laksanakan seperti biasa, yaitu di rumah atau di sektor masing-masing. Jadi mari saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama di tempat ini. Pada pertemuan ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat ke-11. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari saya undang saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Kami memuji dan menyembah Tuhan dalam segala situasi dalam kehidupan kami, dan kami mensyukuri segala sesuatu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati. Itu semua karena pemberian Tuhan kepada kami. Tuhan, pada saat ini dalam ibadah pertemuan kami hendak menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengajari kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengerti tentang firman Tuhan, dan kami yakin ketika kami meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5, dimulai dari ayat 1 hingga ayat ke-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah
Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada pertemuan kali ini mengangkat tentang satu keluarga atau pasutri yang melakukan praktek suap atau praktek korupsi. Jika kita memperhatikan peristiwa yang terjadi di Indonesia ini, banyak sekali kasus suap, banyak sekali kasus korupsi yang sering kita dengarkan dan sering kita lihat di televisi. Jangankan di Indonesia, bahkan di tempat kita berada pun ada yang disebut dengan kasus suap, ada yang disebut dengan korupsi. Nah, berdasarkan tema pada minggu ini, yaitu melawan suap dan korupsi, maka mari kita mengenal, mari kita belajar apa itu suap dan apa itu korupsi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam teks, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan suap dan apa yang dimaksud dengan korupsi. Nah, suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti uang suap, memiliki arti sogokan, dan juga memiliki arti uang sogok. Nah, dari arti tersebut dapat diartikan bahwa suap adalah suatu tindakan dengan memberi sejumlah uang atau barang dengan memberikan kepada seseorang yang mempunyai otoritas, di mana seseorang tadi diberikan uang supaya otoritasnya tadi bisa dimanipulasi. Nah, contoh lain juga kita bisa buat seperti pejabat, ya, di mana kita diberikan uang kepada dia sebagai uang sogok untuk menutup mulutnya. Nah, artinya uang sogok itu diberikan kepada seseorang tadi dengan tujuan untuk menutup mulutnya supaya dia tidak bercerita kepada orang, supaya dia tidak memberitahukan kepada orang lain apa yang telah dilakukan orang yang memberikan uang tersebut kepadanya. Nah, tindakan ini tentunya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tindakan ini dilakukan dengan cara yang memang tidak diketahui orang lain. Kenapa? Karena tindakan ini bersifat rahasia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tindakan praktek suap ini sering kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini.
Dan bahkan suap ini tidak hanya didasari oleh uang seperti yang disebutkan tadi, boleh uang, boleh juga barang. Nah, kemudian suap juga tidak dilihat berdasarkan jumlah. Contoh, ketika saya memberikan sejumlah uang dalam artian 1 juta untuk menutup mulutnya si A, dan ada orang yang memberikan hanya sebatas 100.000 untuk menutup mulutnya si B, nah itu merupakan sebuah suap. Jadi tidak dilihat dari berdasarkan jumlah barang yang diberikan, tidak dilihat dari jumlah uang yang diberikan. Nah, kemudian yang kedua, mari kita melihat atau membahas tentang korupsi. Nah, korupsi memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu penyelewengan atau penggelapan. Nah, tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bukan keuntungan bersama. Nah, sumber yang sering sekali dikorupsikan itu uang negara, uang pemerintah, dan uang perusahaan dan sebagainya. Dan ini juga, korupsi ini juga tidak dilihat berdasarkan jumlah seberapa banyak, mau 10.000, mau 100.000, mau 1 juta, mau 1 miliar. Ketika korupsi itu dilakukan, itu tetap salah. Jadi tidak ada istilah kalau 10.000, oh itu bukan korupsi. Kalau 1 juta baru korupsi, bukan. 10.000, 100.000, 1 juta, kalau sudah dilakukan hal atau tindakan tersebut, sudah dinamakan korupsi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam teks khotbah kita pada hari ini. Kenapa diangkat tema tentang melawan suap dan korupsi, dan apa hubungannya dengan teks khotbah kita pada hari ini? Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat dalam konteks teks kita di mana Ananias dan Safira merupakan bahagian dari jemaat mula-mula. Nah, kita tahu bahwa jemaat mula-mula memiliki kebersamaan, memiliki kasih yang sungguh luar biasa, di mana mereka saling membantu, saling mengisi, saling memberi satu dengan yang lain. Dan ada istilah yang boleh kita sebutkan dalam jemaat mula-mula, apa yang saya miliki adalah milik Anda juga. Apa yang saya miliki adalah milik kita bersama. Nah, ketika saya menjual bagian saya, maka hasil dari penjualan itu akan diberikan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul bertugas untuk membagikannya kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Jadi yang saya jual semuanya saya berikan. Itulah yang terjadi. Nah, bisa kita lihat dalam pasal yang pasal 4 ayat 37, di mana Yusuf dikatakan dalam ayat 36, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, sebagai orang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, ketika kita menghubungkan dalam teks kita, Ananias dan Safira mereka menjual bahagian mereka juga. Lalu
apa yang salah dengan Ananias dan Safira? Ternyata yang salah dengan Ananias dan Safira adalah ketika mereka menjual sebidang tanah yang mereka miliki dan memberikan hasil, sebagian hasil kepada ke depan rasul-rasul. Tujuannya itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Itulah latar belakang mereka mau memberikan kepada rasul-rasul tersebut. Mereka ingin mendapatkan pujian. Nah, kita tahu bahwa yang disebut sebagai memberi tidak harus tujuannya untuk mendapatkan pujian. Nah, itu yang pertama. Kemudian kesalahan Ananias dan Safira yang boleh kita lihat dalam teks ini, yaitu mereka menjual sebidang tanah mereka dan hasilnya itu tidak semua diberikan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat atau kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, boleh kita lihat dalam ayat yang kedua. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Ia menahan sebagian. Nah, di mana tadi tradisi atau kebiasaan atau yang terjadi dalam jemaat mula-mula tadi ketika sudah menjual sebidang tanah, hasilnya itu semua diberikan kepada rasul-rasul dan rasul-rasul yang memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di sini Ananias dia menahan sebagian. Berarti tindakan ini sudah melanggar aturan-aturan yang ada dalam jemaat mula-mula pada saat itu. Nah, itulah kesalahan yang kedua. Nah, kesalahan yang ketiga yaitu adalah adanya di antara mereka yang boleh disebut sebagai kesepakatan untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, boleh kita lihat dalam ayat yang kedua juga. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan. Dengan setahu istrinya. Kalau sudah kita tahu bahwa menahan itu tidak baik, maka tindakan kita kepada orang yang menahan tentunya memberikan masukan bahwa menahan sebagian dari hasil yang kau jual itu tidak baik. Itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Ternyata di sini Ananias dan istrinya sepakat untuk menahan, tidak memberikan uang tersebut, hasil penjualan tersebut kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat yang lain. Itulah kesalahan-kesalahan yang ada dalam teks kita ini yang boleh kita lihat. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan ketika kita membaca ayat pertama hingga ayat ke-11, di mana dikatakan dalam ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Nah, kenapa langsung meninggal? Kenapa langsung mati? Kenapa Tuhan tidak memberikan waktu untuk bertobat kepada Ananias dan istrinya? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam ayat yang kelima ini perlu kita pahami bahwa untuk memberikan waktu untuk bertobat atau tidak memberikan waktu itu adalah hak Allah itu sendiri. Jadi menurut kita memang ya alangkah baiknya Ananias dan Safira diberikan waktu, kesempatan untuk merubah, untuk memperbaiki diri agar tidak melakukan hal yang seperti itu. Itu menurut kita. Nah, mari kita lihat dalam Rom 9 ayat 15. Rom 9 ayat 15.
Dalam Rom 9 ayat 15 dikatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, jadi otoritas haknya Allah untuk memberikan belas kasih kepada kita. Jadi mungkin tadi pikiran kita mengatakan, kenapa langsung mati? Kenapa tidak diberikan waktu? Kenapa tidak diberikan kesempatan untuk merubah? Nah, itu adalah hak Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat, ketika kita mengetahui apa yang menjadi kesalahan Ananias dan Safira, tentunya mengingatkan kita kembali dalam kehidupan kita bahwa jangan pernah kita bersepakat, bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Jangan pernah bersepakat untuk melakukan korupsi, karena tindakan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira adalah korupsi. Mereka juga suap menyuap. Nah, kemudian hal yang boleh kita pelajari bersama juga melalui khotbah kita pada hari ini, di mana tindakan suap dan korupsi adalah lawan kita bersama. Karena tindakan ini atau perilaku ini tidak sesuai dengan ajaran Kristus, tidak disenangi oleh Kristus. Nah, bersepakatlah untuk melakukan kasih, tapi jangan bersepakat untuk melakukan ketidakbaikan. Nah, kemudian yang berikut adalah mari kita hindari kesepakatan tersebut. Hindari kesepakatan untuk melakukan yang tidak baik. Nah, kemudian saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Saat ini kita masih diberikan waktu untuk memperbaiki diri sebelum waktu kita tiba. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu, pergunakanlah kesempatan sebaik mungkin dalam kehidupan ini untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali supaya tidak melakukan suap, tidak melakukan korupsi, mau kecil mau besar. Ketika itu kita lakukan, itu sudah tidak baik lagi. Itu setelah melanggar perintah Allah. Oleh sebab itu, mari kita meminta kepada Tuhan agar kita diberikan kekuatan untuk menjauhi suap dan korupsi, agar kita diberikan kekuatan juga untuk tidak melakukan hal yang tidak baik dalam hidup kita melalui doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama, di mana Tuhan boleh mengajari kami untuk melawan suap, untuk melawan korupsi. Kami yakin, kami percaya juga Tuhan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Ajari kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu kami mulai dari diri kami masing-masing untuk tidak melakukan suap dan korupsi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dan dimanapun kami berada, kiranya kami dijauhkan dari tindakan tersebut. Tuhan, ajari kami juga dalam kehidupan kami untuk melakukan kasih, untuk berbagi seperti jemaat mula-mula pada saat itu Tuhan. Kami yakin dan kami percaya ketika kami sudah disatukan dalam kasih, bahwa tindakan korupsi, tindakan suap tidak akan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan